Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @melan_keles_melan. Dia menulis, "Haduh, bosan pacaran, ujung-ujungnya patah hati, mending nonton Cinemazi Recap." Tenang aja guys, Mimin selalu ada di sini untuk menemani kejombloan kalian. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Super Deep yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini bercerita mengenai serangan virus parasit zombie yang berasal dari bawah tanah. Film ini dibintangi oleh Nikolai Kovbas, Nikita Dyukhanov, dan Milena Radulovic. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Super Deep. Semoga. Pada suatu hari, seorang ahli epidemiologi yang bernama Anna memimpin sebuah proyek pembuatan vaksin untuk militer Rusia. Seharusnya pembuatan vaksin ini harus melewati uji coba terhadap hewan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada manusia. Namun, karena pihak militer memaksa Anna untuk menciptakan vaksin secepat mungkin, Anna terpaksa tidak melakukan uji coba terhadap hewan dan langsung melakukan pengujian kepada manusia. Akibatnya, salah satu rekan Anna yang menjadi sukarelawan tewas setelah mendapat vaksin itu. Hal ini membuat Anna menyesal dan terpukul. Anna sempat ingin mengundurkan diri dan menghentikan proyek vaksin ini. Namun pemimpin militer yang bernama Kolonel Yuri berkata kalau saat ini prajurit Rusia yang sedang berjuang di Afrika sangat membutuhkan vaksin ini. Jika Anna berhenti sekarang, maka kematian para sukarelawan itu akan sia-sia. Yuri mengingatkan Anna kalau pada akhirnya menciptakan vaksin ini adalah pekerjaan yang mulia yang bisa menolong jutaan orang. Anna pun akhirnya bersedia melanjutkan proyek pembuatan vaksin. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Anna dan keluarganya merayakan tahun baru dan juga merayakan keberhasilan Anna menciptakan vaksin yang bisa menolong semua orang. Di tengah perayaan, Anna mendapat telepon dari Kolonel Yuri. Yuri memberitahu bahwa dia mendapat laporan ada insiden di tempat pengeboran paling dalam di dunia milik Rusia yang bernama Super Deep. Menurut laporan, para penambang yang ada di sana mendengar suara aneh pada kedalaman 12 km di bawah tanah. Sejauh ini, 20 orang dilaporkan menghilang. Pemerintah akan menutup situs pengeboran itu dalam waktu 24 jam ke depan. Anna yang bingung pun bertanya, memangnya apa hubungannya dengannya? Yuri menjelaskan kalau orang umum mengenal Super Deep sebagai situs pertambangan. Namun sebenarnya di dalam sana terdapat laboratorium penelitian rahasia milik Rusia. Yuri mendapat laporan kalau kepala riset laboratorium Super Deep yang bernama Grigoriev menyembunyikan fakta kalau dia sudah menemukan wabah penyakit baru di sana. Yuri memerintahkan Anna untuk mengumpulkan sampel orang yang terinfeksi. Nantinya, Anna akan bergabung dengan tim penyelamat berpura-pura menjadi tim penyelamat. Awalnya Anna menolak. Yuri pun mengiming-imingi jika berhasil mendapatkan sampel wabah penyakit baru ini, Anna akan mendapat penghargaan atas temuannya. Anna juga akan diangkat menjadi pemimpin laboratorium militer Rusia. Mendengar hal ini, Anna yang tergiur pun akhirnya menyetujuinya. Anna dan beberapa tentara tim penyelamat yang dipimpin oleh Mayor Sergei langsung terbang menuju situs pertambangan Super Deep menggunakan helikopter. Sesampainya di sana, Anna melihat ada beberapa tentara yang mengamankan tempat itu dan sebuah bis yang digunakan untuk mengevakuasi para penambang. Di saat helikopter baru mendarat, seorang ilmuwan bertingkah aneh. Dia berjalan keluar dari dalam situs Super Deep. Semua tentara yang ada di sana pun langsung mengangkat senjata menyuruh ilmuwan itu untuk berhenti. Namun ilmuwan itu tidak peduli, dia terus berjalan mendekati helikopter. Pihak militer pun menembak ilmuwan itu hingga tumbang. Namun anehnya, ilmuwan itu bangkit kembali seperti zombie. Ternyata ilmuwan itu memegang granat dan seketika meledakkan diri di dekat helikopter. Untung saja Anna dan pasukan penyelamat yang ada di dalam helikopter baik-baik saja. Merasa ada yang aneh, Anna pun keluar dan kemudian mengambil sampel parasit pada tubuh ilmuwan yang barusan meledakkan diri. Mayor Sergei menawarkan bantuan, namun Anna menolaknya karena dia sudah terbiasa melihat tubuh manusia yang hancur. Di saat Anna memasukkan sampel parasit dari tubuh ilmuwan itu ke dalam tabung kaca, Anna terkejut melihat sampel parasit itu hancur dan berubah menjadi debu. Anna lalu melihat para penambang masuk ke dalam bis untuk dievakuasi. Dia langsung masuk ke dalam bis untuk mengambil sampel dari para penambang. Di sini, salah satu penambang yang memiliki bekas luka di wajahnya menyuruh Anna untuk jangan memasuki Super Deep karena ada monster mengerikan di bawah sana.
Kolonel Yuri kemudian memanggil Anna. Yuri memperkenalkan Anna dengan ilmuwan yang bernama Peter. Peter adalah orang yang melaporkan kejadian di dalam Super Deep kepada Yuri. Peter jugalah yang melaporkan kalau kepala penelitian yang bernama Grigoriev terindikasi melakukan pembangkangan terhadap pemerintah karena menolak memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di dalam Super Deep. Namun sayangnya mereka tidak bisa masuk ke dalam Super Deep tanpa Grigoriev karena Grigoriev telah mengubah kode lift untuk turun ke bawah. Yuri pun menyuruh Peter tidak usah khawatir. Anna akan berpura-pura menjadi tim penyelamat sambil mengambil sampel yang ada di dalam Super Deep. Mereka lalu menemui kepala peneliti Grigoriev yang dimaksud. Anna bertanya kepada Grigoriev apa yang terjadi di dalam Super Deep. Namun Grigoriev tetap bersikeras tidak mau buka mulut. Grigoriev menyuruh Anna dan tim penyelamat fokus menyelamatkan ilmuwan yang masih terjebak dan kemudian pergi dari sini. Sepertinya Grigoriev sudah curiga kalau Anna datang untuk mengambil sampel. Mereka semua lalu masuk ke dalam lift untuk turun ke bawah. Grigoriev menjelaskan, di tempat penelitian Super Deep ini ada dua bagian utama. Yang pertama, di kedalaman 6 km di bawah tanah, yaitu resort tempat tinggal para staf. Dan yang kedua, terletak di kedalaman 12 km di bawah tanah yang disebut Laboratorium Sahara. Peter lalu memasukkan kunci dan menekan beberapa angka kode lift, namun gagal. Ternyata Grigoriev benar-benar telah mengubah kode lift ini. Petugas pun memaksa Grigoriev memasukkan kode yang benar sambil menodongkan senjata. Namun saat memasukkan kode, kodenya masih salah. Jika mereka salah memasukkan kode sebanyak 3 kali berturut-turut, lift ini akan terjun bebas ke bawah menewaskan semua orang yang ada di dalam lift. Grigoriev pun berkata kalau dia akan menekan kode yang benar jika petugas menurunkan senjata. Yuri pun menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata. Grigoriev kemudian memasukkan kode lift yang benar. Semua orang pun langsung duduk dan memasang sabuk pengaman. Lift langsung turun dengan kecepatan tinggi. Di tengah perjalanan, Grigoriev mempercepat laju lift, membuat semua orang sesak nafas dan kemudian pingsan. Grigoriev sendiri memakai masker oksigen, membuatnya bisa sadarkan diri. Lift kemudian berhenti di kedalaman 6 km di resort tempat tinggal para staf. Grigoriev lalu mengambil kunci lift dan kabur meninggalkan semua orang. Beberapa saat kemudian, Anna dan yang lain pun kembali sadar. Melihat kunci sudah tidak ada, Peter pun menjelaskan tanpa kunci mereka tidak akan bisa kembali naik ke atas. Peter lalu memberitahu ada lift kedua yang menuju Laboratorium Sahara di bawah. Sergei pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek lift kedua itu. Ternyata lift kedua masih aman, tidak ada orang yang memasukinya. Mereka pun langsung menggeledah tempat ini untuk mencari Grigoriev. Di dalam sebuah ruangan, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Kira dan seorang teknisi yang bernama Nikolai. Kira mengatakan kalau Grigoriev memerintahkan dirinya dan Nikolai menunggu tim penyelamat datang ke sini. Anna lalu mengambil sampel darah Kira dan Nikolai. Setelah diperiksa, tidak ada tanda-tanda penyakit aneh. Mereka berdua sehat walafiat. Anna lalu melaporkan kepada Yuri kalau dia curiga Grigoriev sengaja menjebak mereka di tempat ini yang masih bersih agar mereka tidak menemukan sampel apa-apa. Yuri pun menyuruh semua orang untuk mencari Grigoriev. Di saat Anna sendirian, tiba-tiba dari belakang Grigoriev muncul di dalam lift kedua. Grigoriev berkata kalau dia tidak bisa menyerahkan kunci lift. Dia menyuruh Anna dan yang lain kembali ke permukaan melewati terowongan tambang yang menuju ke atas. Anna pun berteriak memberitahu kalau dia melihat Grigoriev. Dari belakang seorang tentara refleks menembak Grigoriev, membuat Grigoriev mengaktifkan lift kedua dan kemudian turun ke bawah. Yuri pun memerintahkan Nikolai untuk mengutak-atik lift agar bisa digunakan tanpa kunci. Melihat bercak darah di pintu lift, Grigoriev pasti terluka terkena tembakan barusan. Yuri lalu menyuruh yang lain menuju terowongan tambang yang menuju ke bawah untuk mengejar Grigoriev. Mereka memakai kostum pelindung anti panas karena suhu di balik pintu terowongan itu sangat panas. Tiba-tiba pintu terowongan terbuka, seseorang membukanya dari luar. Secara aneh, mereka melihat ada seorang wanita yang berjalan mendekat tanpa kostum pelindung. Wanita itu adalah seorang ilmuwan yang bernama Olga, yang bekerja di Laboratorium Sahara yang ada di bawah. Anna pun langsung memeriksa Olga karena wanita itu berhasil melewati terowongan yang sangat panas tanpa memakai kostum anti panas. Anna bertanya apa yang terjadi, namun Olga hanya diam saja. Di saat Anna memeriksa punggung Olga, Anna terkejut melihat jamur-jamur yang aneh tumbuh di punggung Olga. Anna langsung mengambil sampel jamur untuk diteliti. Olga pun berkata kalau dia merasa sangat kedinginan. Olga juga berkata kalau dia merasa ada yang aneh di tubuhnya, namun dia tidak merasa kesakitan. Di saat Anna memeriksa sampel menggunakan mikroskop, Anna melihat kalau itu adalah jamur parasit yang sangat mematikan dan tumbuh dengan sangat cepat.
Ana memberitahu yang lain kalau dia baru pertama kali melihat jamur yang seperti ini. Yuri pun memerintahkan yang lain untuk membawa Olga ke permukaan untuk diteliti. Karena mereka tidak bisa menggunakan lift, mereka terpaksa melewati terowongan tambang yang menuju ke atas. Ana dan Kira lalu berusaha memakaikan kostum pelindung kepada Olga, namun mereka berdua kesulitan. Ana pun keluar untuk meminta bantuan yang lain. Di saat Ana pergi, Kira melihat Olga bergerak dengan aneh. Di tempat lain, Yuri menyuruh Nikolai mengotak-atik lift agar bisa digunakan. Sergei lalu mendapat laporan dari anak buahnya yang saat ini ada di dalam terowongan yang menuju ke bawah kalau mereka sedang diserang sesuatu. Tiba-tiba mereka mendengar suara Grigoriev dari speaker. Grigoriev berkata, tidak ada seorang pun yang akan kembali ke permukaan karena dia akan meledakkan tempat ini. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Nikolai pun langsung menolong Ana. Mereka pun menuju pintu terowongan tambang. Nikolai menyarankan untuk kembali ke permukaan, namun Sergei ingin menolong anak buahnya yang masih terjebak di terowongan yang menuju ke bawah. Sergei dan Nikolai pun bersitegang. Ana lalu meminta bantuan untuk membawa Olga. Sergei pun menawarkan diri untuk membantu Ana. Di saat Ana dan Sergei sampai di ruangan, tempat itu sudah berantakan dan jamur ada di mana-mana. Sergei lalu menginjak sesuatu. Ana pun memakai sarung tangan dan maskernya untuk mengeceknya. Ternyata itu adalah Olga yang tubuhnya meleleh karena infeksi jamur. Sementara Kira pergi entah kemana. Secara mengejutkan, Olga masih hidup meskipun tubuhnya hancur dipenuhi jamur. Dari luar, Yuri dan Peter kemudian datang. Ana pun melarang Yuri dan Peter masuk. Dari luar, Yuri menyuruh Ana mengambil sampel. Sergei pun membantu Ana mengambil sampel di tubuh Olga. Tiba-tiba keluar asap dari dalam tubuh Olga. Sergei pun kesakitan karena wajahnya terkena asap itu. Ana melarang Yuri membuka pintu agar kontaminasi tidak menyebar. Ana lalu mengambil masker dan langsung memakainya. Tiba-tiba Kira yang sudah terinfeksi muncul menyerang Ana. Untung saja Ana bisa menghindar. Ana lalu melihat tabung pemadam. Dia bisa menggunakannya untuk membersihkan asap. Melihat Nikolai ada di luar, Ana meminta Nikolai membukakan pintu. Setelah keluar, Nikolai langsung menyemprot tubuh Ana untuk membersihkannya. Beberapa saat kemudian, Ana memeriksa Sergei yang terkena asap jamur. Meskipun sudah jelas Sergei sudah terinfeksi, Ana ingin memastikan dengan melakukan pemeriksaan. Sergei pun menyuruh Ana dan yang lain kembali ke permukaan dan meninggalkannya di sini karena dia sudah terinfeksi dan tidak bisa diselamatkan. Ana pun mengajak Yuri berbicara empat mata di dalam ruangan pendingin. Ana memberitahu kalau sebelumnya Olga selalu mengeluh kedinginan. Menurut Ana, hal itu terjadi karena jamur yang menginfeksi Olga tidak tahan dengan suhu dingin. Ana lalu memperlihatkan sampel jamur yang dia ambil. Ternyata jamur itu mati dan hancur menjadi debu jika terkena suhu yang dingin. Ana memiliki teori kalau jamur itu akan bertahan selamat dari suhu dingin jika menginfeksi manusia yang berdarah panas. Ana menyarankan menggunakan semprotan pendingin untuk membunuh jamur itu. Ana meminta Yuri menghubungi permukaan dan mengirim tim penyelamat untuk mengevakuasi semua orang termasuk Mayor Sergei. Namun Yuri berkata kalau dia tidak bisa melakukannya karena misi yang mereka jalankan ini adalah misi rahasia. Mendengar hal ini, Ana pun akhirnya sadar kalau sebenarnya Yuri akan menggunakan sampel jamur ini untuk dijadikan sebagai senjata biologis. Yuri pun menyuruh Ana dan yang lain fokus membawa Sergei ke permukaan untuk diteliti. Mereka semua lalu memakai kostum anti panas dan pergi ke terowongan tambang menuju ke atas. Sergei lalu mendapat telepon dari anak buahnya yang ada di dalam terowongan melaporkan kalau dia diserang oleh sesuatu. Orang itu menyuruh Sergei dan yang lain jangan membuka pintu terowongan. Namun Sergei bersikeras ingin menolong anak buahnya itu. Peter pun berinisiatif membuka pintu terowongan karena dia ingin keluar. Mereka lalu mendengar suara tembakan. Dari dalam terowongan, mereka melihat ada dua orang anak buah Sergei datang mendekat. Salah satu di antaranya terlihat sangat ketakutan. Dia berkata kalau barusan dia diserang oleh monster. Dari dalam terowongan, seorang tentara yang lain yang terluka parah kemudian datang. Dia seperti dikejar sesuatu. Namun pada akhirnya, tentara itu tewas. Mendengar suara menyeramkan dari dalam terowongan, Ana dan yang lainnya pun langsung menutup pintu terowongan. Tiba-tiba sesuatu mendobrak pintu dengan keras. Ana dan yang lainnya pun pergi mencari tempat yang aman. Nikolai memberitahu, tanpa kunci, mereka hanya bisa menggunakan lift kedua untuk turun ke bawah menuju laboratorium Sahara. Sergei pun menyuruh Ana dan yang lain pergi meninggalkannya karena infeksi jamur sudah menyebar di seluruh tubuhnya. Sergei akan mencoba menahan monster yang datang. Dengan berat hati, Ana dan yang lain pun masuk ke dalam lift kedua. Mereka pun meluncur turun menuju laboratorium Sahara yang ada di bawah. Lift pun langsung meluncur turun tak terkendali. Nikolai berusaha menekan tuas rem namun gagal.
Dengan susah payah, Anna bangkit dan berhasil menarik tuas rem. Lift itu pun perlahan berhenti setelah sampai di laboratorium Sahara. Saat keluar dari dalam lift, mereka terkejut karena suhu di laboratorium ini sangat dingin hingga membeku. Sepertinya ada seseorang yang sengaja men-setting sistem pendingin ruangan ini, membuat ruangan laboratorium ini membeku. Dan anehnya lagi, mereka tidak menemukan satu orang pun di tempat ini. Mereka lalu masuk ke dalam kantor milik Grigoriev. Di sini Peter memutar rekaman milik Grigoriev. Dari rekaman itu, Grigoriev menjelaskan kalau jamur yang menyerang mereka sudah ada di bumi sejak jutaan tahun yang lalu. Namun, zaman es berhasil menghentikan perkembangbiakan jamur ini, membuat jamur ini bersembunyi di dalam tanah hingga saat ini. Namun, es kutub yang perlahan mulai mencair membuat jamur ini tumbuh kembali. Selain bisa mengendalikan sistem otot dan saraf manusia, jamur ini juga bisa menggabungkan beberapa tubuh manusia sekaligus untuk menciptakan kehangatan dan kekuatan. Mereka semua pun terkejut melihat mayat orang-orang yang ada di sini tertempel di dinding dan saling menempel satu sama lain. Nikolai lalu menemukan masker oksigen yang tergeletak di depan pintu keluar. Dia yakin Grigoriev pasti kabur keluar laboratorium. Menurut Nikolai, Grigoriev pasti tidak akan bisa pergi jauh karena suhu di luar sangat panas hingga 200 derajat Celcius. Jika mereka akan mengejar Grigoriev keluar, mereka hanya akan bertahan hidup 5 menit sebelum tewas kepanasan. Anna pun menawarkan diri untuk keluar, namun Yuri melarangnya. Yuri memberitahu kalau sekarang dia sudah sadar ucapan Grigoriev itu benar. Mereka tidak boleh membawa sampel jamur ini ke permukaan. Yuri berkata biar dia saja yang pergi keluar untuk mengambil kunci yang dipegang Grigoriev. Yuri tidak peduli jika nanti dia akan mati, karena jika dia selamat pun dia pasti akan dipaksa petinggi militer memberitahu apa yang terjadi di tempat ini. Yuri lalu memberikan jam tangannya kepada Anna. Jika dia tidak kembali dalam 5 menit, itu artinya dia sudah tewas. Setelah memakai kostum tahan panas, Yuri pun keluar menerjang hawa yang sangat panas. Anna lalu meminta Nikolai dan Peter untuk merahasiakan semua yang terjadi di tempat ini dari siapapun nanti jika mereka berhasil keluar dengan selamat. Setelah menunggu lebih dari 5 menit, ternyata Yuri tidak kembali lagi. Anna pun memutuskan untuk menyusul Yuri tanpa kostum tahan panas. Nikolai dan Peter berusaha melarang, namun terlambat. Anna sudah terlanjur keluar. Perlahan-lahan, Anna berjalan di tengah suhu yang sangat panas sampai membakar kulitnya. Dia lalu berhasil menemukan Yuri yang tergeletak tak bernyawa sambil memegang kunci lift. Anna pun langsung mengambil kunci lift itu. Di sini, Anna melihat ada banyak sekali jamur parasit yang menempel di dinding gua. Anna pun bergegas kembali. Setelah berhasil kembali, Anna yang kesakitan menyerahkan kunci lift kepada Nikolai. Tiba-tiba, Peter datang mengacungkan senjata menyuruh Nikolai menyerahkan kunci lift. Namun Nikolai menolak. Peter pun menembak kaki Nikolai dan kembali memaksa Nikolai menyerahkan kunci lift. Peter berniat keluar dan memberitahu petinggi militer mengenai jamur parasit yang ada di sini. Ternyata pihak militer juga sudah mengiming-imingi Peter jabatan yang tinggi jika berhasil mendapatkan informasi apa yang terjadi di dalam sini. Nikolai pun terpaksa menyerahkan kunci itu kepada Peter. Mereka bertiga lalu naik lift kembali ke pangkalan resort. Di saat mereka keluar dari dalam lift, mereka melihat situasi sangat sepi. Sergei dan anak buahnya pasti sudah tewas diserang monster jamur. Peter lalu menyuruh Anna maju terlebih dahulu menuju lift pertama untuk kembali ke permukaan. Anna pun berjalan sendirian menuju lift pertama. Beberapa saat kemudian, dari belakang Peter datang mengikutinya. Melihat Nikolai tidak ada, Anna pun bertanya di mana Nikolai. Peter menjawab kalau dia sengaja meninggalkan Nikolai yang terluka di depan lift kedua. Tiba-tiba monster jamur datang dan langsung menyerang Peter. Monster itu terdiri dari kumpulan manusia-manusia yang terinfeksi yang menempel satu sama lain. Anna pun langsung kabur dan bersembunyi di ruangan lain. Anna yang panik mengambil sebuah pisau dan masuk ke dalam ruangan pendingin. Di sini Anna melihat ada air es di dalam ember. Anna pun memiliki ide. Dia menyiram air es itu ke tubuhnya. Anna berusaha menahan rasa dingin di tubuhnya. Anna kemudian keluar mendekati monster jamur. Dengan suhu tubuh yang dingin, monster itu tidak menyerang Anna. Anna pun akhirnya berhasil mengambil kunci dari tangan Peter yang sudah menyatu dengan monster jamur. Di saat Anna akan pergi, dia teringat dengan Nikolai. Anna lalu menuju lift kedua untuk menyelamatkan Nikolai. Anna pun mengajak Nikolai menuju lift pertama dan kembali ke permukaan. Monster jamur kemudian kembali mengejar mereka. Dengan susah payah, Anna dan Nikolai akhirnya berhasil masuk ke dalam lift pertama. Mereka pun berhasil mengaktifkan lift dan lolos dari kejaran monster jamur tepat waktu. Secara mengejutkan, ternyata di dalam lift ada Sergei yang sudah terinfeksi hingga tubuhnya meleleh. Namun Sergei masih sadar dan bisa berbicara.
Sergei meminta Anna jangan naik ke permukaan, jangan sampai militer mengambil sampel dari tubuhnya dan menciptakan senjata biologis mematikan dari jamur parasit ini. Anna pun melihat tubuh Sergei mulai mengeluarkan spora. Jika mereka sampai di permukaan, orang-orang yang ada di permukaan pasti akan tertular. Anna pun langsung menarik tuas menghentikan lift. Dia menjelaskan kepada Nikolai kalau mereka tidak boleh kembali ke permukaan demi keselamatan umat manusia. Namun Nikolai menolak, dia tidak mau mati di tempat ini. Nikolai pun mengaktifkan lift kembali. Anna lalu mencabut kunci lift. Melihat hal ini, Nikolai yang marah pun langsung menyerang Anna. Sergei yang masih sadar lalu menggerakkan tangannya yang tersisa hanya tulang belulang untuk menusuk Nikolai hingga tewas. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Sergei menyuruh Anna menghancurkan lift ini. Anna pun baru sadar kalau dirinya ternyata juga sudah terinfeksi. Pantas saja sebelumnya dia bisa bertahan hidup di suhu ekstrim 200 derajat Celcius. Anna kembali berusaha menghentikan lift namun gagal karena sebentar lagi lift sudah mencapai permukaan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Anna berusaha memasukkan kode yang salah sebanyak 3 kali agar lift ini terjun jatuh ke bawah. Baru saja 2 kali memasukkan kode yang salah, lift sudah sampai ke permukaan dan tim penyelamat mulai masuk untuk membawa Anna. Beruntung sebelum keluar lift, Anna masih sempat memasukkan kode yang salah sekali lagi, membuat lift meluncur jatuh ke bawah. Anna kemudian dievakuasi oleh pihak militer. Anna berusaha kabur, namun dia terkepung. Dan berakhirlah alur cerita film The Super Deep ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan terlalu percaya dengan atasan kalian, karena bisa jadi kalian hanya dimanfaatkan saja guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!